Ayat bulanan. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Yohanes pukul 8.31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Renungan Harian 3 Musa pukul 11.45. Bapa, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai segala kegiatan kita satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Doa pembuka. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang memelihara kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpinlah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima dan memahami firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, tertulis dalam Imamat pukul 11.45, "Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Demikianlah firman Tuhan. Hidup kudus Bapa, Ibu dan Saudara Imamat 11:1-47 berbicara tentang binatang yang boleh, halal, dan tidak boleh dimakan, haram. Ada beberapa penjelasan yang mengatakan bahwa jenis binatang yang diharamkan kebanyakan membahayakan bagi kesehatan manusia karena kurang higienis. Penjelasan yang lain mengatakan bahwa binatang-binatang yang haram itu biasanya digunakan sebagai persembahan korban kepada berhala-berhala oleh bangsa-bangsa non-Israel. Selain itu, masalah haram dan halal ini berkaitan erat dengan menjaga diri murni dan tahir di hadapan Tuhan. Jadi, hukum ini bukan sekadar dimaksudkan sebagai daftar makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan, tetapi dengan ini Allah hendak mengajar umat-Nya untuk menyucikan diri supaya menjadi kudus. Ritual-ritual, korban, dan aturan kemurnian dalam imamat berfungsi sebagai sarana pedagogis untuk menanamkan kesadaran bahwa Allah hadir di tengah umat-Nya, dan bahwa kehidupan sehari-hari memiliki dimensi spiritual. Dalam imamat pukul 11.44-45 ditegaskan bahwa, "Sebab akulah Tuhan, Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Ketika Allah menuntut kekudusan, Ia sebenarnya mengundang manusia untuk masuk dalam persekutuan yang lebih intim. Maka, kekudusan bukanlah tekanan, melainkan undangan kasih. Perspektif ini penting, karena banyak orang melihat hukum-hukum imamat sebagai beban, padahal justru di dalamnya tersimpan kasih Allah yang mengatur kehidupan agar manusia tetap hidup dalam kehendak Allah. Ya, oleh karena Allah itu kudus, Dia menghendaki kita untuk hidup kudus di hadapan-Nya, dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal makanan yang kita konsumsi. Dalam perjanjian ini,
disebutkan berbagai binatang yang dinajiskan Tuhan Allah untuk tidak dimakan, antara lain, pertama, binatang yang hidup di darat, yaitu binatang yang tidak memamah biak, contoh, babi hutan, atau binatang yang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, contoh, pelanduk, kelinci, dan unta, atau berkuku belah tidak bersela panjang. Kedua, binatang yang hidup di air, laut dan sungai, yaitu binatang yang tidak bersirip dan bersisik. Ketiga, binatang jenis burung-burungan berikut, burung rajawali, elang janggut, elang laut, elang merah, dan elang hitam menurut jenisnya, burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, sejenis burung bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Keempat, binatang yang merayap, bersayap, berjalan dengan kaki empat, kecuali yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat, contoh, belalang. Binatang ini tidak najis. Kelima, binatang yang merayap dengan perutnya dan berkeriap, seperti tikus, katak menurut jenisnya, landak, biawak, dan bengkarung, sejenis kadal atau cecak, siput, dan bunglon. Bangsa Israel harus terus-menerus memisahkan diri dari segala kenajisan ritual agar mereka dapat mempertahankan keadaan mereka yang menyerupai Allah, imitatio Dei. Keadaan kudus yang membuat mereka layak memasuki tabernakel dan memiliki akses ke hadirat Allah. Frasa, jadilah kudus, karena aku kudus, menentukan alasan teologis untuk mematuhi hukum makanan, untuk menjadi seperti Allah. Sehingga orang Israel dapat menjadi saksi yang mencerminkan esensi kekudusan ilahi di dunia. Identitas teologis ini semakin diperkuat dengan pernyataan, "Akulah Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari Mesir untuk menjadi Allahmu," pukul 11.45. Hal ini membawa kita kepada Keluaran 19:4-5, di mana dalam konteks pembuatan perjanjian, Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi bangsa yang kudus, dan mereka akan menjadi milik Tuhan yang berharga di antara semua bangsa. Inilah identitas esensial bangsa Israel. Oleh karena itu, Imamat pukul 11.45 menegaskan kembali penanda identitas ini untuk mengajarkan kepada orang Israel alasan teologis utama untuk meniru kekudusan Allah. Gereja kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi bangsa yang kudus. Hukum makanan bangsa Israel bertujuan untuk memungkinkan seluruh komunitas menjadi seperti Allah ketika mereka berusaha memisahkan diri dari kenajisan. Orang Kristen di masa kini tidak perlu mengikuti peraturan ini secara harfiah. Sebab prinsip yang kita imani sekarang sesuai dengan Konfesi HKBP pasal 14 tentang makanan bahwa semua yang diciptakan Allah adalah baik dan kita tidak memantangkan setiap makanan yang diterima asal dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih. Sebab apa saja yang diterima menjadi suci oleh karena firman Allah dan doa. 1 Tim 4:4-5. Hati yang penuh syukur ini mengingatkan kita untuk menjadi seperti Allah dalam gaya hidupnya.
Manusia tidak menjadi kudus karena mengindahkan bermacam-macam pantangan terhadap makanan. Karena imanlah yang menerima kekudusan dari Allah. Kita mewarisi simbolisme bersih dan najis dalam gaya hidup kita sebagai pengingat terus-menerus akan keberadaan dasar kita untuk menjadi bangsa yang kudus. Amin. Doa penutup. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu hari ini, yang telah mengingatkan kami untuk mencerminkan esensi kekudusan ilahi di dunia dengan cara menyucikan diri. Supaya menjadi hidup kudus di hadapan-Mu serta kami pun bisa menyerupai Allah yang adalah kudus. Segala ritual, korban, dan aturan kemurnian yang telah Engkau paparkan melalui firman-Mu dalam kitab imamat ini berfungsi sebagai sarana pedagogis bahwa kehidupan sehari-hari memiliki dimensi spiritual, serta menanamkan kesadaran bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami umat pilihan-Mu. Ajarilah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk semakin menyadari bahwa hidup dalam kekudusan adalah bukti kasih Allah. Bantulah kami menata hari kami agar seluruh pikiran, kata dan tindakan kami sesuai dengan kehendak Allah, yang tampak melalui hati penuh syukur. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Petik 2. Ilustrasi. Menggenggam bara api. Di sebuah desa hiduplah seorang pemuda yang hatinya penuh dengan amarah. Ia merasa dikhianati oleh sahabat masa kecilnya dalam urusan dagang. Setiap kali melihat wajah sahabatnya itu dari kejauhan, dadanya terasa terbakar. Suatu malam, ia mendatangi seorang tua yang terkenal bijak. Tunjukkan padaku cara untuk membalas dendam yang paling tuntas, tuntut sang pemuda. Aku ingin dia merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih parah. Orang tua yang bijak itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru mengambil sepotong kayu yang sedang menyala merah dari api unggunnya. Bara itu sangat panas, memercikkan bunga api ke udara. Pegang ini, katanya tenang. Bayangkan bara ini adalah kemarahanmu. Jika kau ingin membalaskannya, kau harus menggenggamnya kuat lagi dan menunggu saat yang tepat untuk melemparkannya tepat ke wajah musuhmu. Pemuda itu ragu, tapi karena dendamnya sudah memuncak, ia mencoba meraih bara itu. Namun, baru saja tangannya mendekat, hawa panasnya sudah membuat kulitnya perih. Ia sadar, jika ia benar-benar menggenggam bara itu sambil menunggu musuhnya lewat di depan gua, maka tangannya lah yang akan hancur dan cacat permanen sebelum ia sempat melemparnya. Lihatlah, ujar orang tua bijak itu. Kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam itu seperti bara api ini. Kau memegangnya dengan tujuan membakar orang lain, tetapi selama kau menyimpannya di tanganmu, kaulah yang terbakar setiap detiknya. Musuhmu mungkin sedang tidur nyenyak di rumahnya, sementara kau di sini terjaga dengan tangan yang melepuh. Pemuda itu tertegun. Ia perlahan menjauhkan tangannya. Orang tua bijak itu kemudian menyiram bara tersebut dengan segayung air. Ssstttt, asap putih mengepul, dan bara itu menjadi arang hitam yang dingin. Mengampuni bukan berarti kau membiarkan dia menang, pungkas orang tua bijak itu.
Mengampuni adalah caramu mematikan api di tanganmu sendiri supaya kau bisa kembali memegang hal-hal lain yang lebih berharga. Mengampuni sering kali disalahpahami sebagai bentuk kelemahan atau tanda bahwa kita kalah. Padahal, menyimpan kebencian justru adalah bentuk pengabdian kita kepada orang yang menyakiti kita. Kita memberikan mereka ruang gratis di pikiran kita, waktu kita, dan energi kita. Kita membiarkan mereka membakar hari-hari kita meskipun mereka sudah tidak lagi berada di dekat kita. Keputusan untuk mengampuni adalah keputusan untuk menjadi sehat secara mental dan spiritual. Saat kita melepaskan pengampunan, kita sedang memadamkan api yang merusak diri kita sendiri. Kita tidak lagi menunggu orang lain untuk meminta maaf agar kita bisa bahagia, melainkan kita memilih untuk bahagia dengan cara membuang bara tersebut dari genggaman kita. Jadilah cukup kuat untuk melepaskan. Tindakan mereka mungkin tidak bisa diterima, tetapi ketenangan batinmu terlalu mahal untuk dikorbankan demi sebuah dendam. Ketika api amarah itu padam, barulah tanganmu bisa terbuka lebar untuk menerima berkat dan sukacita baru yang sudah Tuhan siapkan di depan sana. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pukul 4:23